Hai, balik lagi bersama saya Amelia Dwi Astuti, mahasiswa dari Universitas Pamulang dalam video interaktif Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa dikenal dengan sebutan BIPA. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang profesi. Mari simak video berikut. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Miss. Oke, apa kabar? Sehat-sehat semua, kan? Sudah sarapan ya, tentunya? Semua masuk ya? Oke, kita absen dulu ya. Oh iya, sebelum kita absen, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Saya absen dulu ya. Emily masuk kan ya? Oke, ada. John, semangat John. Jasmine? Hadir, Bu. Oke. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang profesi. Tentang apa? Profesi. Ada yang tahu profesi itu apa? Pekerjaan, Bu. Oke. Pekerjaan ya. Sekarang Jasmine udah bisa bilang Bu ya? Iya, Ibu. Oke. Langsung ke pembahasan materi aja ya. Oke, sebelum ke proses belajar mengajar, kita akan bahas apa itu BIPA. Dalam program BIPA, apakah terdapat tingkatan pembelajarannya? Kemudian karakteristik dari pelajar BIPA, dan mengapa orang asing belajar BIPA. Nah, poin pertama itu BIPA. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu ada berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Yang kedua, terdapat 3 tingkatan, yaitu kelas pemula, biasa disebut dengan A1 dan A2, kemudian ada kelas menengah, yaitu B1 dan B2, dan kelas atas, C1 dan C2. Nah, karakteristik program dari pelajar BIPA. Program BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. BIPA lebih memandang atau fokus pada pembelajarannya. Orang-orang yang menjadi subjek BIPA adalah orang asing. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar BIPA. Nah, poin terakhir, mengapa orang asing belajar BIPA? Tentunya tujuan utamanya yaitu penutur asing belajar bahasa Indonesia tidak lain untuk dapat berkomunikasi bila mereka berada di Indonesia. Selain itu, bila mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, mereka pun dapat lebih mendalami kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam ini. Next, mana nih? BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, kali ini kita akan belajar BIPA bertemakan profesi atau pekerjaan. Di mana materi pembelajarannya ini yaitu macam-macam profesi yang ada di Indonesia dan tugas dari masing-masing profesi tersebut. Nah, saya ingin tahu, ada yang tahu mengenai definisi profesi? Oke, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu.
Singkatnya, definisi profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus untuk mengikuti pelatihan tertentu agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam profesi ini ada banyak sekali ya. Namun di sini saya akan memberi contoh 6. 6 saja ya, ada nelayan, dokter, tukang becak, pengusaha, pengacara, dan yang terakhir adalah guru. Nah, lihat pada gambar nelayan. Ini ada nelayan dan ikan. Apakah tugas dari nelayan? Oke, nelayan bertugas menjaga ketersediaan bahan pangan ikan dengan cara menangkap ikan. Kemudian ada dokter. Apa? Dokter. Oke. Dokter bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit pasien. Jadi, dokter akan melakukan pemeriksaan, mengobati, dan merawat pasiennya sampai sehat. Kemudian ada tukang becak. Apa? Tukang becak. Tukang becak ini bertugas untuk mengantarkan penumpang, misalnya mengantarkan ke pasar ataupun ke tempat-tempat yang sekiranya tidak jauh. Selanjutnya ada pengusaha. Nah, pengusaha ini atau businessman bertugas untuk menjual berbagai produknya, seperti misalnya produk kosmetik atau skincare dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengacara. Apa? Pengacara atau lawyers. Ada yang kenal dengan beliau? Ada yang kenal dengan beliau? Tidak. Ya, beliau adalah Hotman Paris, pengacara dari Indonesia yang sangat populer. Tugas pengacara sendiri yaitu mewakili kepentingan hukum klien dan mencoba menyelesaikan perselisihan seefektif mungkin. Jadi kalau ada yang punya masalah-masalah, biasanya pengacaralah yang bertugas menanganinya. Nah, yang terakhir ini adalah guru. Apa? Guru. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke, sudah paham ya? Macam-macam profesi. Mungkin profesi yang ada di Indonesia juga ada atau sama di negara Anda, seperti dokter, pengacara, dan guru ya. Kemudian, ini saya kasih contoh deskripsi mengenai profesi petani. Tolong disimak ya. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai apa yang telah kalian simak. Ya. Petani. Apa? Petani. Petani merupakan profesi yang ada di sektor pertanian. Seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, bunga, ataupun komoditi lainnya. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani.
Bisa juga dijual pada orang lain atau ke pasar tradisional. Seorang petani, terlebih yang profesional, selalu berusaha mengembangkan berbagai macam teknik pertanian untuk diimplementasikan dalam upaya meningkatkan produk tani yang lebih tinggi. Nah, banyak keahlian yang dituntut untuk dimiliki oleh seorang petani, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah pertanian yang muncul. Selain itu, demi menjaga hasil panennya supaya sukses, petani juga dituntut mampu melakukan efisiensi penggunaan peralatan dan mesin, memahami hal-hal terkait isu lingkungan, serta berupaya menjaga agar tingkat produksi berjalan dengan optimal. Nah, dari deskripsi profesi seorang petani ini, ada yang kalian ingin tanyakan? Ada, Miss. Oke. Jasmine, oke. Mau bertanya tentang apa? Miss, komoditas itu apa? Komoditas, ya. Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan. Seperti tadi, padi, buah-buahan, sayur-mayur, dan bunga. Ya, itu contoh komoditi. Jadi sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan. Oke, begitu paham ya? Paham? Paham, Miss. Kalau diimplementasikan itu apa? Diimplementasikan, oke. Diimplementasikan adalah dilakukan atau dilaksanakan. Paham ya? Paham, Miss. Oke, Jasmine. Good. Nah, dari deskripsi ini, nanti kalian tolong buatkan deskripsi profesi atau karangan profesi apa yang menurut kalian mudah bisa dideskripsikan ya? Ya, Miss. Oh ya, lebih mudahnya menurut hobi kalian masing-masing ya. Oke, Miss. Oke. Oke teman-teman, sebenarnya saya memiliki dua hobi, yaitu menulis dan acting. Because I want to be a writer and artist. Penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis, seperti Fiersa Besari dengan bukunya Garis Waktu. Ya, saya suka menulis cerita-cerita seperti cerpen. And then, saya ingin sekali menjadi artis. Muncul di televisi bertemu senior Prilly Latukonsina and Farrell Bramasta. Yeay! Jasmine, good. Deskripsi kamu bagus sekali. Terima kasih, Miss. Hai. Selain lagu yang ada di negara saya juga menyukai lagu-lagu yang ada di Indonesia, seperti lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya.
Saya sangat senang mendengarkan lagu-lagu karena hobi saya menyanyi. Dari sekian profesi yang ada, saya ingin menjadi singer atau penyanyi seperti Agnes Mo and Didi Kempot. Penyanyi menurut saya yaitu seseorang yang membawakan sebuah lagu dengan cara mengeluarkan nada melodis melalui suara dari mulut, baik dengan iringan musik maupun tidak. Penyanyi dapat berprofesi sebagai penampil tunggal maupun tergabung dalam grup, seperti paduan suara. Thank you. Wow, Emily, good. Kamu tahu ya, Didi Kempot? Oke, semua sudah pada paham?